Ya, sambil makan Bu. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man bariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati pengurus Majelis Taklim, kaum ibu, silaturahim setiap Kamis pagi, di antaranya Ibu Hajjah Madinah. Jadi sudah tahu kan Ibu Hajjah Madinah, istri saya. Dan juga hadir Ibu Hajjah Jumiati selaku koordinator, orang tua kita Ibu Hajjah Wiwi, Ibu Prima, Ibu Hajjah Aminah, Ibu Hajjah Umroh, Ibu Hajjah Marwah, Hajjah Nurjana, Hajjah Maisarah, Ibu Senang, Ibu Jami, bagi semuanya. Hajjah Nur Iriani, apa-apa dah. Serta ibu-ibu yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Puji dan rasa syukur mari sama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari ini momennya pada cakep-cakep benar. Kayak umur 17 tahun semuanya, cuman dilihatnya dari Monas. Alhamdulillah, tadi seragam udah pada lunas kali ya. Alhamdulillah. Namun jangan seragam itu menjadi tujuan buat ngaji. Ngaji kita karena tapi kalau memang ada boleh-boleh aja dipakai. Karena buat kekompakan, buat keseragaman, insya. Ya Bu, yang makan-makan nggak apa-apa. Ini waktunya makan. Saya bagian ngomong, ibu itu bagian makan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita baca Fatihah sekali lagi. Dengan harapan kekuatan Fatihah ini agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa orang-orang tua kita, guru-guru kita, orang tua kita yang hidup diberikan berkah dunia dan akhirat. Orang tua kita yang sudah tiada, yang saat ini berada di alam kubur, agar kuburnya dijadikan Allah min riyadil jannah. Urusan kita, pekerjaan kita, usaha kita
bisnis kita, aktivitas kita diberikan lancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesulitan, problema, masalah yang kita hadapi saat ini, baik masalah rumah tangga, masalah bisnis, masalah aktivitas, diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuatan Fatihah agar saat-saat kita sakratul maut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila kita meninggalkan daripada alam dunia ini, dimatikannya kita dalam husnul khatimah. Wabah yang terjadi negara kita, khususnya kota Jakarta, segera diakhiri, diangkat, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, kampung kita, wilayah kita dijauhkan daripada wabah tersebut. Dan juga kita berharap agar kita dipertemukan di bulan Ramadan tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya. Ila al-Mustafa bina syafina wa zurina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa zuriyati wa muhibbihi wa syekh al-awliya wal nabi sultan al-awliya Syekh Qadir al-Jilani Tamila ruhin Susan al-marhumah. Sebutkan orang tuanya, kakeknya, keluarganya yang sudah tua. Saya hendak berdoa. Tamila ruhin Susan al-marhumah min al-hadirin minal muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات ونسألك والسلام القرآن وشفاء اسمي محجز لهرى بنت بشر بنه وحجاج بيدا بنت بابا جاسم واسمت بابا الياس وكي شف النظام وكي زين العالي بن الدين وكي هجي مرسله ولجميع حاضر الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah. Saudara kita, keluarga kita, famili kita yang saat ini sedang kurang sehat, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga orang-orang yang ikut ambil bagian di dalam dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari pembangunan awal sampai perluasan lahan dan juga proses pengembangan sampai saat ini, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang menyumbang dengan harta, tenaga, pikiran, ide, pendapat, dan yang mensyiarkannya, diberikan keberkahan dunia wal akhirah. Alhamdulillah, pada hari ini dari Ibu Yati, yang mana pahalanya untuk Bapak Ambin bin Bapak Haji Sarin, Hajjamani binti Haji Leman, dan juga Syarif Yusuf bin Bapak Usuf, dan juga Sawi bin Bapak Haji Gentong, dan juga masuk dari Ibu Hajjatatu, pahalanya untuk orang tua yang sudah meninggal dunia, dan juga dari Ibu Asmani, yaitu yang pahalanya untuk Haji Ahmad bin Bapak Haji Keri, Hajjah Sainah binti Bapak Haji Ahmad, dan Hajjah Samih binti Bapak Haji Buasif, dan Ibu Hajjah Rokiah binti Bapak Haji Sukri, dan juga masuk dari Ibu Hajjah Nurjana, yang mana pahalanya untuk Ibu Haji Muhammad, Bapak Haji Muhammad bin Bapak Nur bin Jati, dan Ibu Hajjah Rohaya binti Yahya, almarhum Haji Abdul Razak bin Bapak Haji Abdul Rahman bin Bapak Muhammad, Ibu Hajjah Nuniyah binti Bapak Haji Muhammad, almarhumah Hajjah Fatim binti Bapak Rai, dan juga dari Ibu Wati, yang mana pahalanya untuk Bapak Sanu bin Bapak
Sarjoyo dan juga Ibu Kasni binti Bapak Mat. Semoga kesemuanya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburnya dijadikan daripada raudhah min riyadil jannah, termasuk ahli kubur kita yang telah meninggal dunia, semuanya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari ibu haji umrah yang pahalanya untuk orang tuanya, keluarganya yang telah meninggal dunia, semoga dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilkani al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun hari ini tawakuf ya, tetap kita baca kitab ya. Maka ya kitab ya, kita tabarukan walaupun 5-10 menit ya. Jadi kalau ngaji tasnya harus banyak. Jadi kitabnya nggak pakai dikeluarin lagi. Ya, kitab tas ke pasar ada, tas naruh duit ada, itu tas bebas bawa kitab ada, buat ngaji di hari ini ada. Jadi tas itu manfaat gitu. Dan tas keluarin aku lagi, kira ke pasar bawa kitab bukan bawa duit. Kalau saya begitu Bu, ngajar buat di masjid ini, tali kitab tasnya beda-beda gitu. Jadi semuanya ada, jadi semuanya manfaat. Kalau ketinggalan ya, ya nggak apa-apa, namanya kita tawakuf, paling dia tabarukan namanya ya. Itu ikuti bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahsyama khashitum ala ummati kibarul batsni wa mudawatun naumi wal kasalu wa da'bul yaqini rawahud Rukniyu. Dijelaskan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahsyama khashitu ala ummati, yaitu hal-hal yang paling aku takutkan atas umatku ya. Jadi hal-hal sesuatu yang ditakutkan, yang dikhawatirkan atas umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, Rasulullah sudah ngomong 14 abad yang lalu. Apa yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW terhadap umatnya? Yang pertama kibarul batsni, yaitu adalah perut yang besar. Perut besar artinya banyak makan begitu ya, bukan perutnya gede bukan. Kalau aku perut gede lagi, ibu-ibu kalau mau hamil dah gitu, perut gede ya. Jadi banyak makan ya. Kalau Rasulullah makannya sedikit, kalau kita dikit-dikit. Jadi itu, ini yang dikhawatirkan oleh umatnya Nabi Muhammad. Makan mulu kerjaannya. Coba kita lihat bagaimana hewan kerjaannya makan tidur, makan tidur, makan tidur. Nggak mau ibadah. Kalau kita disuruh ibadah, makanya makannya harus sedikit. Supaya ibadahnya nggak ngantuk
Ya, ibadahnya enggak. Orang nggak kekenyangan kan, betul kan? Makanya nih kalau buka puasa jangan terlalu kenyang. Ngelontong 5, sahur 5, kolak, habis maghrib udah nyender. Wajib terawih bukan? Jangan terlalu kenyang. Ya, cukup buat isi perut dulu. Lu orang-orang piring nasi sempung. Kayak nggak pernah ketemu nasi gitu. Jadi kita buka puasa. Ya, buka puasa itu hanya sekedarnya. Ntar pulang terawih. Kenapa? Kalau kekenyangan ibadah habis maghrib termasuk sholat, termasuk terawih jadi malas. Betul kan? Artinya kenyang boleh, tapi jangan kekenyangan. Kan ada orang biasa buka, cukup pakai lontong aja, lontong 10 tahu 10 kenyang lontong, nggak pakai nasi kan? Ada juga orang buka nggak mau pakai lontong, nasi aja ada. Ada juga udah cukup korma aja udah. Karena tergantung kebiasaan. Kolak gitu. Cuman kan kadang-kadang memang ya, ini kita saat yang namanya lagi puasa ini dihantui dengan serba kepengen. Jalannya, aduh, paling beli, bener gak ya? Itu emang hawa bu, iblis yang menggoda. Padahal mah kalau udah beduk, udah makan, udah nyakitan, ya kepengen. Betul kan? Ya. Makanya kita pun jangan terlalu boros. Kenapa? Karena orang boros itu innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sungguhnya orang yang boros, yang terbawa hawa nafsu itu adalah temannya iblis. Lagi puasa digoda perut kita. Ya, digoda. Ini makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis ini dikhawatirkan terjadi terhadap umatku, yaitu apa? Perut yang besar. Artinya makan kerjaan di ibadah kagak. Nggak bedanya dengan hewan. Betul kan? Ngaji nggak mau, sholat nggak mau, ibadah yang lainnya nggak mau. Makan tidur, nggak bedanya dengan hewan. Bahkan kata Allah dalam Al-Quran, balhum adol, mereka lebih sesat, lebih hina dari hewan. Artinya zahirnya manusia, tetapi kelakuannya seperti hewan. Begitu. Ya. Ini pemakai berarti baju saya ya. Ini boleh beliin kok. Ya. Boleh beliin majlis taklim kaum ibu. Oh baju saya dipakai. Iya kan? Alhamdulillah. Jadi berkah. Boleh baju itu kali pakai buat ibadah yang beliin berkah. Gitu. Ngalir terus tuh. Ini saya pakai ceramah kemana-mana pakainya aku. Yang beliin. Gitu. Saya ceramah kemana-mana, yang beliin dapat pahala ceramah saya. Enak bener bu. Makanya besok-besok beliin aja. Emang gitu bu. Ada sejarah di zaman Nabi. Saya buka sejarah. Ada sahabat, ya, mau ikut perang, nggak punya alat. Ya. Terus sahabat, ya Rasulullah saya pengen perang, tapi saya nggak punya alat buat perang. Kata Rasulullah, engkau ke rumah si Fulan. Si Fulan itu lagi sakit, dia tidak bisa ngikut perang. Datanglah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ya Fulan. Aku diamanahkan oleh Rasulullah untuk kesini untuk meminjam alat perang.
Karena ungkapannya lagi orang saya nggak bisa ikut, aku disuruh minjem, nggak boleh. Datanglah Rasulullah, wahai bulan, pada hakikatnya engkau pinjamkan itu alat perang kepada si fulan untuk itu berperang, pahalanya sama dengan kau berperang di jalan Allah, walaupun engkau sedang orang sehat. Makanya kalau ada orang mau ngaji, nggak punya motor, pinjemin. Pahalanya dapat ngaji. Syukur-syukur itu untuk ngaji. Iya, rumahnya jauh, jemput. Begitu. Ada kebaikan. Ya, itu. Lebih lagi pinjamin ustaz, mobilnya 5, pokoknya pinjamin aku. Gitu, gitu. Wah, pahalanya aku. Setiap dipakai ceramah, dakwah, alir itu pahalanya luar biasa. Ya, mau besok beliin mobil-mobilan. Itu gitu. Jadi nilainya itu luar biasa. Ya, gitu. Makanya alhamdulillah. Ya. Beliin baju saya pakai terus buat ceramah. Gitu. Kemarin juga Jim ada yang beli ini bu. Saya ngasih tahu doang ini, bukan nyuruh beli bukan. Kemudian jamaah saya ada tukang Jim, gitu. Tukang jam di Jalan KKO tuh, yang Nur Madinah, ya ada ruko Jim. Saya lewat situ. Sebenarnya saya sholat di Nur Madinah, ketemu dia ada mampir ke tokonya. Baru begitu, udah dipotongin tali langsung pakai, saya pakai. Alhamdulillah namanya rezeki anak soleh. Sekolah berkah. Jadi dalam hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan terhadap umatnya, yaitu bila perutnya besar artinya makannya banyak. Orang yang makan banyak itu terganggu kesehatan. Coba ibu makan banyak sampai melebihi, itu jadi sakit, perut jadi sakit, dada jadi sakit. Nah, kedua apa? Bisa menjadi haram kalau berlebihan sampai dia muntah, kekenyangan, nggak bisa nafas, itu bisa jadi haram, nyeksa. Makanya makan itu secukupnya. Secukupnya. Jangan kalau di kondangan apa jadi diembat. Kalau diembat, ini diembat, ya kan? Cukup. Yang kita suka apa? Udah, kalau kita udah makan berkenyang, udah, gitu. Jangan apa aja. Nah, ini bisa jadi haram. Dan bisa menimbulkan penyakit. Makanya makan seperlunya, bukan kagak boleh makan. Makanya setahun sekali nih perut kita dikuras melalui Ramadan. Di siang harinya dikuras perut kita, jantung kita dikuras. Ya. Selama Ramadan di siang harinya kita nggak boleh berpuasa untuk apa? Menjaga kesehatan kita, dididik, dibina, disehatkan oleh Allah melalui Ramadan. 11 tahun kita makan siang, sebulan disuruh kuras itu perut kita. Begitu. Artinya walaupun ada yang puasa sunnah, ya, tapi intinya di bulan ini yang sebentar lagi akan tiba. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man bariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala nar. Barang siapa yang girang, yang senang, yang gembira datangnya bulan suci Ramadan, diharamkan jasadnya menyentuh api neraka. Girang ya bu? Nah, tadi kan girang, aduh Ramadan gue jadi kagak bisa makan bakso siang-siang. Gitu. Dari sini harus girang. Girang. Ya. Jangankan kita orang yang beriman, ya, pedagang aja pada girang bulan Ramadan. Berkah. Coba di bulan Ramadan, tukang apa juga di pinggir jalan ada. Betul nggak? Yang nggak bisa jualan, berkah habis. Coba di luar Ramadan.
Orang belum mulai jam 5, orang pada yang namanya pengen nyari buat buka puasa. Ya, orang-orang tuh ke sekolah apa jualan ke pantat nggak kelihatan. Iya. Jadi disuruh kira gitu. Ya. Kalau orang yang kira dengan datangnya bulan suci Ramadan diharamkan biasanya. Makanya apa? Semua pengajian ditawakulkan supaya apa? Isi Ramadan. Begitu. Gantinya di bulan Ramadan. 11 Ramadan gaji, 1 bulannya amal di bulan Ramadan. Begitu maksudnya. Ini. Ya, yang biasa huruful Quran, yang biasa tadi udah kaji musola, pelajaran-pelajarannya ada. Jadi salah satu bulan. Disuruh untuk apa? Kita mengevaluasi. Ya. Jadi satu. Selanjutnya wal kasalu. Itu orang yang malas. Ini Rasulullah khawatir sama umat yang malas. Ya. Orang yang malas itu dibenci sama Allah, dibenci sama Rasulullah. Malas ibadah. Malas untuk aktivitas. Makanya apa? Kalau yang namanya kita ini diajarkan oleh Nabi habis subuh upayakan kita zikir dulu. Kalau perlu jangan sampai yang namanya bahasanya kalau memang kita nggak lelah benar jangan tidur di subuh. Gitu. Ya, karena habis subuh itu bisa mendatangkan berbagai penyakit. Kecuali memang dia tugasnya adalah malam hari di dinas, otomatis kan lelah lah. Itu nggak ada masalah. Jadi orang malas itu Rasulullah benci, Allah benci. Malas kerja, malas cuci pakaian, malas cuci gelas, malas cuci piring, itu Allah marah. Nggak melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Tapi kalau kita rajin dapat nilai pahala. Kita lagi cuci piring bu, kepleset, jatuh, meninggal, syahid. Tapi ada mau nggak? Tapi ini dengan keikhlasan. Cuci piringnya ikhlas, cuci baju suami ikhlas, cuci celana suami ikhlas. Insya Allah dia lagi nyuci tangannya kena sesuatu meninggal syahid. Langsung masuk surga. Tuh. Makanya sampai Rasulullah ngomong seorang istri dia mencucikan pakaian di dalam kitab Uqul dijelaskan oleh Rasulullah. Seorang istri dia mencucikan pakaian suaminya, dia mendapatkan nilai pahala haji dan umrah. Luar biasa. Termasuk celana dalam suami harus ibu yang mencuci sebagai suami. Jangan orang lain. Jangan, karena itu alat khusus. Gak boleh orang tahu. Pribadi. Masa celana suami bolong-bolong dalamnya orang lain nggak tahu? Gak boleh. Hah? Umpama. Harus istri yang cuci. Makanya sampai Rasul ngomong seorang istri mencucikan pakaian suaminya dia berdapat pahala haji dan umrah. Luar biasa. Islam mengajarin Anda sendirinya mengangkat derajat wanita di hadapan Allah. Tuh. Makanya kalau setiap suami pulang buka kolom, jangan pahala dari dia pulang begitulah, itu udah stres. Ya artinya bukan begitu, bukan pemahamannya. Artinya kita saat ada waktunya cuci. Itu. Supaya dapat nilai itu. Jangan sampai apa? Itu udah capek kerja, nyuci nggak dapat pahala. Kenapa? Nyucinya enggak dengan keikhlasan. Kesel punya. Tapi nyuci teti semuanya ya kan. Dulu udah nggak dapat nilai dari
Jadi wal kasal kata Rasulullah, orang yang malas dalam bekerja, dalam ibadah, dalam beraktivitas, ini kata Rasulullah yang dikhawatirkan. Karena orang yang malas, ya, Allah benci dan juga Rasulullah. Harus rajin. Kalau orang rajin, insya Allah dia akan mendapatkan nilai di sisi Allah dan dia pun akan mendapatkan kecerdasan. Coba ibu kalau orang malas membaca, ngaji aja pun bisa aku. Kita baca Quran, biasa baca Quran. Tapi suatu saat itu lama baca. Ini lidah kayak mulai Quran. Betul nggak? Tuh. Asli biasa. Pedang tajam benar bu. Kalau dari asa-asa lagi tumbuh lagi. Ilmu pun begitu bu. Saya kalau mau ngajar saya mau tolak, saya ngulang lagi, saya pelajari lagi, habis sampaikan oleh guru saya. Saya buka lagi ke kitab-kitab saya. Begitu. Karena bicara agama nggak boleh sembarangan. Satu kata saja salah dalam hal menyampaikan agama, ini akan membawa kesesatan buat umat. Dosa itu. Makanya pelajaran itu dimutolak, diulang. Gitu. Kalau kita ulang lagi, malah hafal hadis. Gitu bu, ya, ngapalin hadis. Ya. Soalnya kalau saya terapkan hafalan hadis, kemis baru bubar semuanya. Hafalan hafal, ya, tangan begini, kaki diangkat sebelah kayak dulu kita sekolah ya. Lah udah sebenarnya kemis nggak ada yang ngaji. Agak ada hafalan terus berdiri di depan gitu. Kan dulu kan waktu sekolah gitu ya. Iya. Kalau nggak hafal ini sebelah kiri, kaki diangkat itu sebelah. Itu wal kasal kata Rasulullah. Ya, itu orang yang malas ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang malas rezekinya pun jadi jarang, rezekinya pun jadi kurang. Tapi kalau orang rajin rezeki ada aja kok, benar. Apalagi kita open sama orang, wah luar biasa, ada aja rezeki kalau kita rajin. Gitu. Yang ketiga, wada'ul yakin, dan lemah keyakinan. Nih yang bahaya. Kadang-kadang kelemahan keyakinan itu muncul dalam diri kita. Kok gua udah sholat, udah tahajud, baca Quran, udah Tuhan, rezeki gua segini-gini aja ya. Tuh. Padahal itu kalau kita ngomong begitu udah lemah keyakinan. Makanya kita ini dalam hal melakukan ibadah udah melihatkan karena Allah, insya Allah rezeki akan datang. Tanamkan keyakinan yang kuat. Kenapa? Karena sesuatu hal yang terjadi dalam diri kita ini ada hikmah. Kita sakit, ada hikmah. Mungkin kita suruh istirahat. Kedua, diampuni dosa kita. Jangan aku sakitmu ya, begini ya, ngeluh. Segala sesuatu ada hikmah. Ya, kejadian begini Allah lebih tahu. Kenapa? Allah yang menciptakan kita, dia tahu tentang bagaimana kita. Maka tanamkan keyakinan yang kuat. Bagaimana caranya? Sering-sering banyak berzikir, bertasbih, tahmid itu basahi lisan-lisan kita dengan zikir. Apa yang kita bisa baca? Jalan kita baca ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, boleh. Kita baca ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, boleh. Kita baca ya Razak, ya Razak, ya Razak, boleh. Apa yang kita bisa? Cuma yang keras-keras orangnya ngomong ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya. Jadi ini kata Rasulullah SAW. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah ada lebih setengah jam dah ya. Tawakukan memang ada beberapa tadi dari Yasin. Insyaallah apa kita baca semua dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ladang amal kebaikan kita. Itu sudah silaturahim ya orang tua kita yang meninggal dengan wasilah Fatihah. Insyaallah orang tua kita hilang berada di saat nanti pada saat ini berada di alam kuburnya dengan kekuatan Fatihah yang kita baca. Dan juga
Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar di bulan suci Ramadan tidak dapat dipertemukan tahun ini dan tahun selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bu, saya atas nama pembina Mustalin kaum ibu silaturahim setiap Kamis pagi. Tentunya bila dalam hal ucapan perkataan ya yang mungkin disengaja atau tidak, yang mungkin berkaitan dengan materi memang hadisnya ini mungkin ada yang tersinggung dan sebagainya, padahal pada hakikatnya bukan nyinggung, memang hadisnya itu yang saya harus sampaikan ya. Mungkin ada dari sini saya minta maaf ya, insya Allah ya. Kalau kita sudah saling memaafkan di antara kita, insya Allah puasa kita diterima oleh Allah SWT. Karena afdalnya kita minta maaf sebelum puasa, bukan lebaran. Nih harus dicatat. Jadi minta maaf itu sebelum puasa, afdalnya bukan lebaran. Kalau lebaran mah kita merayakan hari kemenangan. Karena 1 bulan ini. Ya. Makanya maafkan orang yang pernah zalim kita. Makanya kata Rasulullah, wa ta'fu amman zalama. Orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain, kata Rasulullah, merupakan akhlak yang paling baik. Dia punya salah sama kita punya, udah saling maafkan. Hati kita di bulan puasa udah gak iri lagi, gak dengki lagi, gak hasad lagi. Kenapa? Tarbiyah Ramadan berhasil. Ini kalau puasa masih murah kaya, sama tetangga masih benci aja. Gimana puasa kita, makna puasa? Makanya puasa itu maknanya ada 2. Nih pelajaran buat kita. Ada puasa secara ilmu fikih, ada puasa secara ilmu ma'rifat. Puasa ilmu fikih hanya menahan lapar dan haus. Udah menahan lapar dan haus puasa namanya. Makanya banyak orang yang berpuasa nggak dapat nilai pahala, hanya dapat nahan lapar. Kenapa? Karena hatinya nggak dijaga, matanya nggak dipuasakan, tangannya nggak dipuasakan, kakinya nggak dipuasakan. Kalau orang yang puasa secara ma'rifat, dia mempuasakan seluruh anggota tubuh. Mata puasakan dari hal-hal yang melihatnya nggak bagus. Mulut dipuasakan, mulutnya dari kata-kata yang nggak bagus. Tangannya dipuasakan dari sesuatu hal yang mengambil yang nggak bagus. Kakinya pun begitu, dilangkahkan kepada yang nggak bagus. Hatinya pun begitu, dia nggak iri, dia nggak hasud, nggak dengki dan sebagainya. Dia puasakan hatinya. Itu puasa secara ma'rifat. Ya. Ini makanya ada puasa secara ilmu fikih, ada puasa secara ilmu. Kalau fikih kan hanya nahan lapar harus, udah puasa. Niat wa itu sauqatin an ada ibadah di syahri Ramadana sebenarnya. Ramadana ini soalnya Ramadoni ya, Ramadoni. Kalau Ramadana itu ya saya ini puasa sehari ya di bulan Ramadan kapan-kapan saja, maknanya gitu ya. Kalau Ramadan tahun ini kan kadang-kadang suka dibanya Ramadana kan ya. Ya makanya harus diluruskan kadang-kadang. Anak lidah udah biasa, nah aja gitu. Karena kalau dalam ilmu nahwu sorof itu beda bahasa, beda makna. Iya, kalau ilmu nahwu sorof. Iya. Ya huwa humahum, ya humahuna, anta antuma antum, anti antuma. Itu makna yang berbeda-beda. Ya waktu sekolah madrasah kan gitu loh. Belum tahu. Sekarang udah tahu, kalau tidak diubah baca. Jadi Ramadan ini bukan Ramadan. Ya, sebenarnya gitu. Kalau Ramadana, puasa Ramadan kapan-kapan. Saya puasa sehari daripada bulan Ramadan kapan-kapan. Tidak. Tapi kalau Ramadan ini, saya niat puasa sehari pada bulan Ramadan tahun ini. Makanya haji lisan artinya tahun ini. Itu hanya lisan, tapi makna niatnya di hati.
Itu. Ya, jadi Nah, itu aja dah ya. Adalah seragamnya berkeringetan ya. Lumayan bisa